Pemirsa, hari pertama pemberlakuan kebijakan PPKM darurat, seorang lurah Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat nekat menggelar acara resepsi pernikahan. Satgas COVID-19 langsung menghentikan acara hajatan dan akan memeriksa oknum lurah. Belum genap 1 hari kebijakan PPKM darurat digelar, seorang lurah Pancoran Mas, Depok nekat menggelar acara resepsi pernikahan di Jalan Suair Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Dalam acara resepsi, keluarga dan tamu undangan yang hadir berjoget bersama dengan diiringi irama musik. Jubir Gugas COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana, membenarkan kejadian tersebut dan saat ini pihaknya melalui Satpol PP telah menghentikan acara tersebut. Terkait dengan kejadian resepsi pernikahan, Satgas Penanganan COVID Kota Depok oleh Satpol PP sudah turun ke lapangan, sudah melakukan penghentian kegiatan. Terkait dengan hal tersebut, kita akan segera melakukan pemeriksaan dan akan melakukan BAP terhadap yang bersangkutan. Dan jika ditemukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap lurah dan pelaksana hajatan terkait pelanggaran protokol kesehatan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jawa Barat, PPKM darurat juga resmi diberlakukan di Jawa Tengah. Namun apakah penerapan PPKM darurat di Jawa Tengah juga masih ditemukan sejumlah pelanggaran seperti di Depok tadi? Kita bergabung dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ganjar. Apakah masih ada ditemukan pelanggaran oleh warga di Jawa Tengah, Pak? Pak Ganjar? Selamat siang Pak Ganjar, bisa mendengar suara saya? Selamat siang Pak Ganjar. Ya, sepertinya kita masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Ganjar Pranowo. Selamat siang Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ya, kami akan coba menghubungi kembali Ganjar Pranowo terkait dengan bagaimana penerapan hari kedua PPKM darurat di Jawa Tengah. Kita ke informasi lain terlebih dulu, pemirsa. Seorang perempuan terkonfirmasi positif COVID-19 mengamuk kepada aparat TNI di Puskesmas Panci, Situbondo, Jawa Timur. Ia menolak untuk diisolasi dengan alasan tak bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya. Bu, tanpa demam sekarang, Bu. Tanpa demam, tidak ada demam. Inilah video amatir yang direkam warga saat seorang pasien positif COVID-19 cekcok dengan petugas TNI di Puskesmas Panji, Kabupaten Situbondo. Wanita yang berprofesi sebagai biduan itu naik pitam setelah petugas menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Tanpa menggunakan masker, ia memaki petugas keamanan dan petugas medis. Tapi kalau kalian mau positif, bayar. Si biduan beralasan jika dirinya isolasi mandiri, ia tak dapat bekerja untuk memenuhi nafkah setiap harinya. Namun kini, mobil ambulan sudah disiapkan untuk melakukan penjemputan paksa. Sudah kontak erat itu kemudian kita testing, kemudian hasil dari rapid antigennya, kalau nggak salah menurut laporan ini adalah positif. Nah, sebagai mekanisme coping dari seseorang yang mungkin belum siap menerima, akhirnya terjadilah misalnya menolak atau tidak terima. Dalam sepekan terakhir, jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan 265 kasus. Dengan jumlah total terkonfirmasi COVID-19 mencapai 3.131 kasus. Sedangkan kasus kematian akibat virus corona mencapai 261 kasus. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Kita kembali ke Jawa Tengah, pemirsa, terkait dengan pemberlakuan PPKM darurat yang digelar di sana. Kembali saya coba sapa Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Assalamualaikum, Pak Ganjar, sudah bisa dengar suara saya, Pak Ganjar? Ya, waalaikumsalam. Ya. Pak Ganjar, di hari kedua, apakah ditemukan masih ada pelanggaran oleh warga Jawa Tengah PPKM darurat ini, Pak? Ya, saya tadi pagi sepedaan berkeliling untuk ngecek pengamanan lebih ketat lagi. Tapi problem yang paling banyak tadi yang saya temukan adalah warung-warung makan. Mereka masih banyak yang nongkrong makan di situ begitu.
Dan tadi ya saya minta untuk bubar, untuk pulang begitu. Ini yang pagi hari tadi dilihat. Namun demikian saya mendapatkan laporan dari kawan-kawan Bupati Wali Kota. Sejak tadi malam mereka berpatroli, mengedukasi, juga mulai memberikan sanksi-sanksi tegas. Umpama yang restoran masih buka, ditutup saat itu juga. Lalu saya juga mendapatkan informasi umpama yang di sekitar Rembang sana. Ketika masih ada yang nongkrong, disemprot aja sama petugas. Jadi saya kira tindakan-tindakan tegas mulai ada, tapi sebenarnya kami tidak ingin melakukan hal yang keras-keras begitu ya. Kita butuh dukungan masyarakat saja. Ini sementara yang masuk kepada kami. Tapi kalau misalnya besok masih ada pelanggaran semacam itu, Pak, sanksi tegas tadi apakah akan ditingkatkan lagi atau masih hanya sekedar edukasi saja, Pak Ganjar? Loh, edukasi nggak boleh berhenti. Jangan hanya bicara sanksi saja. Kalau kita hanya bicaranya sanksi saja tanpa edukasi, masyarakat tidak semuanya tahu atau belum tahu. Karena masih ada yang bertanya kepada saya gini, Pak, PPKM Mikro itu apa sih, Pak? Gitu. Kalau saya yang jualan seperti ini apa, Pak? Aturan-aturan yang mesti saya ikuti. Jadi sebenarnya yang mereka sampaikan seperti itu. Jadi saya tidak mau hanya diajak bicara sama soal sanksi saja. Saya mau harus ada edukasi yang terus-menerus. Nah, 2 hari ini kita lihat untuk partisipasinya seperti apa. Baru Senin besok akan kita evaluasi. Kalau kemudian masih ada pelanggaran yang cukup masif, yang masyarakat sudah kita kasih tahu, katakan belum tahu, ya tindakannya baru mengarah pada tindakan yang lebih tegas lagi begitu. Berarti tidak jauh berbeda dengan daerah lain ya Pak Ganjar, yang paling banyak ditemukan ini adalah rumah makan, karena banyak juga yang tidak tahu mengenai aturannya. Sebenarnya selain tidak boleh makan di tempat, beroperasinya sebenarnya sampai jam berapa kalau di Jawa Tengah, Pak Ganjar? Ya, ada banyak yang sudah mengatur sebenarnya sebelum dilakukan ini sudah banyak yang membuat aturan sampai jam 5 malahan. Ya, kalau kemudian malam ada yang sampai jam 8 itu, jam 8 mesti dicek betul apakah sudah tutup atau belum. Maka dioperasilah sama kawan-kawan dari Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI begitu, agar masyarakat bisa memahami soal ini. Maka saya kemarin minta video-video, foto-foto dari kabupaten kota, agar diceritakan. Karena ini bagian dari sosialisasi sekali lagi kepada masyarakat agar mereka bisa memahami apa sih yang boleh, apa sih yang tidak boleh, apa yang seharusnya bisa dilakukan. Tadi saya masih melihat, Mas, satu keluarga pagi-pagi, mungkin karena hari Minggu ya, jalan-jalan, makan soto. Ya, saya sudah mulai ngegas gitu. Silakan pulang. Tadi nggak pakai saya tunggu lagi. Silakan dihabiskan dulu, nggak. Silakan sekarang cabut pulang gitu. Kalau nggak bisa bayar, saya bayar gitu. Baik, Pak Ganjar, selain PPKM darurat ini di sisi lain untuk memperlambat laju COVID-19 ini di seluruh Indonesia sebenarnya adalah vaksinasi. Kalau di Jawa Tengah, apakah pelaksanaan vaksinasi selama PPKM masih terus berlanjut, Pak Ganjar? Iya, lanjut terus. Ini vaksinasi nggak boleh berhenti. Justru sebenarnya kita mau dorong herd immunity terjadi dengan vaksinasi yang lebih banyak. Maka sentra-sentra vaksinasi berjalan, titiknya kita minta untuk ditambah. Memang problem kita masih pada problem vaksin. Maka kemarin saya intens komunikasi dengan Menko Marinvest, komunikasi dengan Menteri Kesehatan agar ditambah. Karena antusias masyarakat untuk divaksin di Jawa Tengah tinggi sekali, sangat tinggi sekali. Maka ini momentum yang jangan sampai hilang gitu. Ya, saya paham betul bahwa ketersediaan vaksinnya tidak seperti yang kita bayangkan setiap saat ada begitu ya. Pemerintah pusat saya juga tahu persis, lagi terus mencari. Kemarin Pak Luhut juga bicara, Pak Menkes juga bicara, bahwa pemerintah pusat masih berikhtiar untuk mencari lebih banyak lagi vaksin yang masuk, termasuk dari beberapa negara yang lain. Apakah kita membeli sendiri atau donasi-donasi yang bisa dibagikan. Maka kami menyiapkan lebih banyak outlet sekarang agar masyarakat lebih mudah menjangkau dan tidak terjadi kerumunan. Tidak terjadi kerumunan, itu yang paling penting pada saat vaksinasi. Pak Ganjar, satu lagi yang paling menjadi pertanyaan ketika PPKM darurat diberlakukan adalah warga mempertanyakan bagaimana urusan logistik mereka, urusan perut biasanya Pak Ganjar. Mereka mempertanyakan apakah bantuan sosial ini mereka tetap terima selama PPKM darurat ini Pak Ganjar. Kalau Jawa Tengah seperti apa? Enggak. Saya tidak mendengar itu. Mungkin itu imajinasi dari banyak orang saja. Karena kami punya Jogotongo yang selama ini sudah berjalan. Bahwa bantuan sosial dari Kemensos sekarang akan segera dicairkan itu jalan terus. Sebenarnya yang reguler-reguler aja dijalankan.
Karena kalau yang reguler-reguler ini dijalankan, mereka yang tidak mampu mendapatkan bantuan, otomatis sebenarnya ada atau tidak ada COVID kan dia dapat bantuan dan dia jalan. Nah, terhadap mereka yang karena terdampak, kita bisa menyiapkan. Teman-teman di desa ada, di kabupaten ada, di provinsi ada. Memang kita tidak memberikan seperti dulu, langsung aja, pokoknya kamu di rumah saya kasih, enggak. Sekarang yang mereka dari masyarakat yang mengalami kesulitan silakan datang ke posko, kita bisa bantu. Sehingga ada 2 bantuan, satu yang dari pemerintah, yang kedua dari masyarakat. Kenapa kami menggerakkan Joko Tonggo? Karena biasanya masyarakat di Jawa Tengah ini suka tolong-menolong dan mereka membantu. Saya udah cek kok ke Batang, ke Sukoharjo kemarin, ke Kebumen kemarin. Masyarakat memberikan bantuan itu bagus. Bahkan di Purworejo itu 1 RT 46 kurang lebih masyarakat yang positif. RT tetangganya semua membantu semuanya dengan sangat bagus. Jadi sebenarnya tidak terlalu semuanya diukur matematis begitu ya. Ada kok nilai-nilai kearifan yang bisa gerakan karena masyarakat sebenarnya punya ketulusan, punya nilai-nilai yang baik di sosial kemasyarakatan dan itu bisa kita dorong untuk kita kembangkan sehingga coverage untuk permakanan itu insya Allah Mas sampai hari ini aman. Namun demikian kami menyiapkan senario-senario untuk membackup dengan politik anggaran kita dan sekarang sedang kita siapkan untuk refocusing yang memungkinkan untuk kita bisa lakukan itu. Ada juga zakat infak sedekah, ada juga CSR, ada juga dari para filantrop. Sebenarnya cukup banyak untuk siap kita cover Mas. Begitu biar masyarakat tenang. Baik, intinya semoga PPKM darurat yang diberlakukan tidak hanya di daerah lain tapi juga khususnya di Jawa Tengah ini bisa berdampak positif di sana. Ini sepertinya sedang keliling meninjau PPKM. Selamat bertugas kembali, selamat bekerja kembali Pak Ganjar. Selamat siang. Terima kasih, saya lagi di Pantura ini. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang Pak Ganjar. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kabar duka datang dari salah seorang artis sekaligus politisi Jen Shalibar. Wanita 41 tahun itu meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Minggu dini hari Jen Shalibar meninggal dunia setelah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 pada 24 Juni lalu dan menjalani perawatan di rumah sakit. Jen Shalibar sempat menunjukkan gejala berat seperti batuk dan sesak nafas. Rencananya, jenazah akan dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Tahun 1987, Jen Shalibar memulai karir di dunia hiburan. Sejak saat itu, Jen kerap tampil membintangi iklan, sinetron, menjadi presenter atau penyiar di radio. Pada tahun 2018, Jen mendaftar sebagai anggota DPRD Daerah Pemilihan Kecamatan Beji, Limo, dan Depok. Namun sebelum mendaftar menjadi calon anggota legislatif, Jen sudah bergabung menjadi kader Partai Demokrat 2 tahun sebelumnya. Pemirsa, seorang pasien COVID-19 di Gunung Kidul, Yogyakarta meninggal di selokan setelah sempat dikabarkan kabur dari rumah sakit. Kami kembali usai jeda.